ayat 8 hingga yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Engkau baik, sangat baik bagi kami, Yesus. Haleluya. Mari dengan hati kita bersyukur, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa pujian bagi Yesus. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yeah, Jesus. Oh, haleluya. Mari katakan bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu, yeah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak mari katakan bersama-sama. Berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oleh karena darah Kristus Yesus telah menebus kami daripada setiap dosa kami Tuhan. Engkau merelakan hidup-Mu untuk digantung di kayu salib.
Itu adalah pengorbanan yang terbesar bagi kami. Darahmu yang begitu mahal telah membayar lunas setiap hidup kami. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jesus, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Bapa, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ditebus Bapa, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kasih Bapa, karena darah Kristus yang mengalir menyucikan setiap dosa-dosa kami. Sebab itu kami berterima kasih karena pengorbanan-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Bapa. Engkau membenarkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami Bapa. Engkau luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Jesus. Haleluya. Di hati kami Tuhan, di hati-Mu Tuhan, di mata-Mu ya Bapa, terukir nama kami dan wajah kami Bapa. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Di hati-Mu terukir nama-Mu, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur. Inilah kerinduan kami, untuk kami tetap tinggal dan diam di dalam-Mu Bapa. Terpujilah namamu, dan angkatkan pujian syukur kami hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Mari semua katakan bersama. Amin. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di hari Jumat pada hari ini kita akan menjalankan ibadah Good Friday kita di gereja kita BM Glory Permi. Saya ingin membawakan saudara untuk merenungkan kembali tentang makna ungkapan Tuhan Yesus Kristus di Golgota, di Via Dolorosa. Ungkapan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Jadi saya ingin membawa kita dalam merayakan Good Friday pada hari ini untuk merenungkan kembali akan cinta kasih Tuhan bagi kita di dalam perayaan Good Friday ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kekal, Allah yang kudus yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh melayani Engkau sempena Good Friday ini. Berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang kami kongsikan, supaya kami tetap mengartikan, memaknai akan peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di Golgota, dan kami boleh merasakan maknanya sehingga pada saat ini. Bapa di surga, hamba berdoa, meskipun setiap tahunnya kami boleh merayakan hari peristiwa kesengsaraan, penderitaan Tuhan Yesus Kristus, namun Tuhan kami diingatkan kembali supaya kami tetap mengasihi Engkau, supaya kami tetap memuliakan nama-Mu di atas segala apa yang sedang kami alami pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu yang sebentar kami kongsikan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagaimana perayaan kita yaitu perayaan Good Friday, kita mau merenungkan firman Allah yang terambil daripada kitab Injil Yohanes. Saya ingin mengingatkan kita kembali tentang penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus untuk kita umat yang berdosa. Ketika Yesus Kristus disalibkan, dia mengalami penderitaan, kesakitan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh manusia sepanjang zaman. Namun ketika dia mengalami penderitaan yang seperti ini, ada ungkapan-ungkapan yang dinyatakannya di tengah penderitaan, di tengah siksaan, di tengah eksekusi. Satu ungkapan yang mendatangkan keselamatan. Ya,
Saudara-saudaraku, apabila kita menderita, rasa-rasanya selalu ungkapan yang kita nyatakan adalah berupa keluhan. Oleh karena penderitaan dan kesakitan yang kita alami. Namun apabila kita melihat Yesus Kristus yang sedang menderita, yang sedang mengalami kesakitan, penderitaan yang amat sangat, dieksekusi mati, tetapi ungkapannya di kayu salib. Ada 7 ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi saya ingin hanya membawa kita 4 perkara, yaitu tentang ungkapan kasih, ungkapan penderitaan rohani, ungkapan penderitaan jasmani, dan ungkapan kemenangan yang dinyatakan oleh Yesus. 3 ungkapan yang lainnya saya sudah sampaikan pada tahun yang lepas kepada kita tentang makna ungkapan ini. Namun hari ini saya membawa kita untuk kembali merenungkan 4 perkara ini karena ada 7 ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Yaitu 3 yang lainnya, ungkapan pengampunan, ungkapan keselamatan, dan ungkapan penyerahan. Saya sudah menyampaikannya kepada saudara pada tahun lepas tentang 3 ungkapan itu. Namun hari ini saya kembali membawa kita tentang 4 ungkapan ini untuk mengkomplitkan, menyempurnakan ke-7 ungkapan yang diungkapkan oleh Yesus Kristus ketika dia mati. Supaya kita sebagai orang yang percaya, yang hadir, yang masih pada saat ini secara khusus kita didedahkan dengan peristiwa COVID-19 ini yang hampir sudah 1 tahun kita jalani, kita tetap bersemangat. Oleh karena apa? Ketika Yesus menderita, dia telah memberikan beberapa ungkapan yang dapat memberikan kita dorongan, yang dapat memberikan Anda semangat, sehingga sampai pada saat ini. Ungkapan yang dinyatakan oleh Yesus ketika Yesus disalibkan, mari kita melihat 4 ungkapan ini. Yang pertama, ungkapan kasih. Nah, ketika Yesus disalibkan, satu perkataan yang Yesus katakan di kayu salib, saya ingin bacakannya kepada saudara, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 19 ayat 25 dan 26 yang berkata begini. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Ada 2 perkataan, inilah anakmu dan inilah ibumu. Jadi, apa makna pernyataan Yesus Kristus ketika dia disalibkan yang mengungkapkan, "Ibu, inilah anakmu"? 2 pernyataan ini merupakan satu ungkapan kasih yang diungkapkan oleh Yesus ketika Yesus dieksekusi mati. Meskipun dia menderita, meskipun dia menanggung siksaan, masih terlintas di dalam pikirannya untuk menyatakan satu ungkapan kasih kepada seorang wanita, yaitu ibunya. Pembelajaran yang perlu kita pelajari daripada sikap Yesus ketika dia menderita, ada hal yang perlu kita ingat. Pertama ialah Tuhan Yesus mengambil tempat sebagai seorang anak di bawah hukum Taurat, yang mewajibkan setiap anak menghormati ibu bapanya. Tetapi pada masa yang sama, Yesus harus melakukan karya penebusan melalui penyalipannya. Nah, dua hal yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Artinya, dia menghormati ibu, seorang ibu, yaitu Maria, dalam hal ini yang telah membawa dia lahir ke dunia ini sebagai manusia sejati. Namun di sisi lain, Yesus harus melakukan kehendak Bapanya. Nah, saudara, dalam posisi inilah kita melihat Yesus Kristus mengambil tempat sebagai seorang anak. Dia begitu menghormati orang tuanya. Yang kedua,
dia mengambil tempat sebagai seorang anak pada waktu itu. Di tengah siksaan yang begitu menderita, tetap dia mengingat, tetap dia mengasihi, tetap dia menghormati ibu yang telah melahirkannya. Saudara, memperingatkan kita dalam Good Friday pada tahun ini, mungkin bagi kita oleh karena pandemik kita tidak dapat berjumpa dengan ibu bapak kita. Tetapi paling setidak-tidaknya Anda bertanggung jawab sebagai seorang anak untuk menghormati ibu bapak saudara. Bagaimana caranya? Paling setidak-tidaknya Anda call lah mereka sebagai ibu. Apa kabar kamu? Di hari Good Friday ini kita diingatkan kembali oleh Yesus yang menghormati ibunya. Ibunya berkata, "Ibu, inilah anakmu." Di tengah penderitaan yang seperti itu, Yesus masih mengingat orang tuanya. Di pihak yang lain, di sisi yang lain, Yesus juga berkata kepada murid yang dikasihinya, secara khusus Yohanes. Dia berkata, "Inilah ibumu." Artinya Yesus bertanggung jawab di hari kematiannya menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Artinya saudara-saudaraku, dia tetap bertanggung jawab kepada ibunya supaya terpelihara kesejahteraannya. Artinya dia menyerahkan ibunya kepada anak muridnya yang dikasihinya, yaitu Yohanes, untuk tinggal bersama anak muridnya itu. Saudara, ini merupakan ungkapan kasih. Ketika Yesus disalibkan, dia tidak hanya menderita, tetapi justru di tengah-tengah penderitaan itu, dia masih melakukan tanggung jawabnya kepada orang yang dikasihnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang kita harus ingat di perayaan Good Friday ini? Good Friday ini mengingatkan kita, ungkapan kasih yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Itu mengingatkan kita supaya kita menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang yang mengasihi kita. Saudara, itulah merupakan ungkapan kasih yang dinyatakan oleh Yesus di kayu salib. Teladan yang perlu kita nyatakan dalam Good Friday ini. Mari kita menyatakannya, mengasihi orang yang mengasihi kita, yang telah melahirkan kita, yang telah memelihara kita. Itulah ibu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Yang kedua, ungkapan penderitaan jasmani. Ketika Yesus disalibkan, Yesus pernah berkata. Dia berkata di tengah penderitaan yang amat sangat itu, dia berkata begini. Ayatnya yang ke-28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Pernyataan Yesus tentang kehausan. Aku haus. Apakah maksudnya? Adakah Yesus memerlukan air dari manusia untuk meminumnya sehingga kehausan itu boleh menjadi terjawab? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak memerlukan kepuasan daripada air oleh karena dia sendiri adalah air hidup. Tetapi mengapa sepertinya ada satu kontroversi ya. Kalau kita pikir, mengapa Yesus berkata aku haus? Adakah manusia harus memuaskan dia? Tidak. Ungkapan kehausan Yesus bukanlah merupakan ungkapan permohonan dari manusia, dari siapapun. Tetapi merupakan ungkapan pernyataan penderitaannya, bahwa itulah merupakan puncak penderitaan yang dialaminya, mengalami derajat yang paling tertinggi dalam penderitaan manusia. Dalam kemanusiaan Yesus, memang dia cukup menderita. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 22 ayat 16, sebenarnya ungkapan itu harus diungkapkan oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa nubuatan dalam perjanjian lama tergenapi melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ungkapan ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sebagai alasan mengapa Yesus Kristus mengatakan demikian. Yang pertama, saudara, terlihat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia, manusia sejati.
Dalam arti kata, renungan kita pada WhatsApp saya sampaikan pada hari keberapa itu ya, bahwa manusia saya menyampaikannya dalam ibadah Google Meet ya, ibadah Komsel. Saya berkata, masihkah kamu merasa ada kehausan rohani? Kalau kita manusia jasmani akan pernah mengalami kehausan, itu artinya normal, saudara. Anda memang manusia. Yesus adalah manusia, oleh karena apa? Dia pernah haus. Di akhir hidupnya dia berkata, aku haus. Menunjukkan kemanusiaannya adalah manusia yang sejati. Kehausan manusia kita, ketika kita haus, kita perlu air. Tetapi kehausan Yesus Kristus yang adalah manusia yang sejati, 100% manusia, dia tidak memerlukan kita memberikan air kepada dia. Oleh karena apa? Dia adalah air hidup. Tetapi dia menyatakan itu, ungkapan itu, menunjukkan bahwa kehausannya sebagai manusia tergenapi. Yesus mampu memberhentikan kehausan Anda. Oleh karena dia adalah air hidup. Jika saudara tidak lagi mengalami kehausan akan Allah, Anda tidak lagi merasakan lapar akan Tuhan, maka saudara, Anda sedang sakit rohani. Kehausan akan Allah adalah merupakan satu keperluan yang perlu ada di dalam diri kita. Hanya Yesus Kristuslah yang mampu memuaskan kepuasan, kehausan, kelaparan Anda dan saya secara rohani. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, bahwa dia mengungkapkan bahwa dialah, bahkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, dialah roti hidup dan air kehidupan. Barang siapa datang kepada dia, dia akan mengalami kepuasan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sempena Good Friday ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui firman ini. Datanglah kepadanya, kepada air kehidupan itu, kepada roti yang hidup itu. Dia akan memberikan kepada kita tidak hanya keselamatan, tetapi kepuasan. Oleh karena Yesuslah kepuasan hidup kita. Yang ketiga, penderitaan rohani. Yesus dalam ungkapannya di kayu salib, dia berkata begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Ini merupakan ungkapan penderitaan rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini ketika Yesus mati, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang berpikir bahwa dia ditinggalkan oleh Elia. Bukan. Itu merupakan bahasa yang dimana Yesus harus merasakan keterpisahannya daripada Bapanya. Dia terpisah oleh karena apa? Allah telah memberikan hukuman mati kepada dia untuk menebus dosa Anda dan saya. Hukuman mati oleh karena apa? Peristiwa Eli, Eli lama sabachthani adalah peristiwa di mana manusia terpisah daripada Allah. Keterpisahan manusia dengan Allah adalah merupakan satu puncak penderitaan yang amat sangat menderita. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa keterpisahan dari Allah adalah merupakan peristiwa hidup di dalam neraka. Betul. Neraka adalah tempat di mana Allah tidak ada. Bukan Allah tidak mampu pergi ke sana, tetapi Allah tidak ada di dalam neraka. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah peristiwa neraka terjadi. Ya. Oleh karena Yesus harus dimasukkan, ya kira demikian ya, harus mengalami peristiwa itu supaya keselamatan
kita terjamin. Supaya Yesus berada di pihak kita. Sehingga dia harus mengalami keterpisahan dari Bapaknya. Mengalami peristiwa hidup di dalam neraka itu. Karena Yesus terpisah daripada Bapaknya. Itulah sebabnya dia berkata. Teriakannya. Eli, Eli lama sabachthani. Itulah pengalaman yang paling pahit ditinggalkan oleh Allah. Hal ini mengungkapkan kepada kita supaya peristiwa Good Friday, jangan pernah Anda meninggalkan Tuhan. Jangan pernah Anda tidak hidup tanpa Allah. Ya. Dalam bukunya yang saya sharingkan kepada Anda, Kekristenan Tanpa Kristus, Michael Horton yang berkata bahwa ada kalanya kita mengalami hal-hal yang sedemikian, saudara. Kita ditinggalkan, bukan Tuhan meninggalkan kita, saudara. Kita yang meninggalkan dia. Karena Yesus sudah ada di pihak kita. Yesus sudah berpihak kepada kita untuk mengalami keterpisahannya daripada Allah. Itulah sebabnya teriakannya berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Anda dan saya telah berada di pihak Yesus Kristus. Jadi, untuk itu kita diingatkan dalam Good Friday ini. Mari kita kembali kepada Allah. Kembali kepada rencananya. Karena Allah telah memberikan kepada kita kekekalan di dalam diri kita. Yaitu kita hanya dapat dipuaskan. Kita, Anda dan saya hanya dapat dipuaskan hanya melalui Allah yang berada di tengah-tengah kita. Yesus Kristus telah berpihak kepada saudara dan saya pada hari ini. Sehingga jangan Anda lagi mencari Allah yang bukan Allah yang sebenar. Yaitu Yesus Kristus yang telah mengambil tempat untuk kita orang berdosa. Yang terakhir, ungkapan kemenangan. Yesus di akhirnya berkata, sudah selesai. Sudah selesai artinya dalam ayat yang ke-30 dia berkata, saya bacakan dari ayat 29 dulu. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, ungkapan sudah selesai apa maksudnya? Dalam bahasa Yunani dinyatakan sebagai, diungkapkan tetelestai. Artinya sudah dibayar lunas. Sudah selesai itu artinya sudah dibayar lunas. Ungkapan ini merupakan ungkapan kemenangan yang telah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di Via Dolorosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hutang dosa Anda, hutang dosa manusia, hutang dosa saya telah dibayar lunas oleh Yesus ketika dia disalibkan. Itulah sebabnya kita harus merayakan setiap tahunnya Good Friday untuk mengingatkan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas. Oleh karena itu, sempena Good Friday ini, marilah kita mengingat kembali. Kalau Yesus sudah membayar lunas, maka kita tak perlu ada bentuk-bentuk keterikatan. Dalam satu buku Bible Doctrine Essential Teaching yang dituliskan oleh Wayne Grudem, dalam bukunya dia berkata begini, kematian Yesus yang merupakan pelanggaran dosa manusia telah ditimpakan Allah hanya kepadanya.
Yesus harus menanggung murka Allah supaya manusia memperoleh keselamatan. Itu sebabnya keterpisahan Allah dari manusia, keterpisahan manusia dari Allah akan terus menjadi permanen jika seandainya Yesus tidak disalibkan. Tetapi Allah tidak lagi melihat manusia, karena Yesus berkata, lihatlah aku yang telah menggenapi seluruhnya untuk kepentingan manusia. Jadi manusia telah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jika tidak, Anda dan saya akan tetap menjadi hamba iblis. Tetapi Yesus telah mengangkat kita supaya Anda dan saya mengalami kemenangan. Dia harus mengalahkan kematian, maut. Saya ingin bacakan di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 15 dia berkata begini. 1 Korintus 15 ayat 57. Dia berkata, saya bacakan daripada ayat 54. Dan sesudah yang tidak dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Saya ulang. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya saudara, Yesus telah menelan kematian itu. Yesus telah menelan maut itu. Sehingga Anda dan saya beroleh kemenangan. 4 perkara yang saya sampaikan kepada kita, yaitu ungkapan kasih, ungkapan penderitaan jasmani, ungkapan penderitaan rohani, dan ungkapan kemenangan. Hari ini sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan ini, di mana letak Anda sebagai orang-orang yang percaya? Di mana kegagalan kita selama sepanjang kita merayakan hampir setiap tahunnya Good Friday. Hari ini mari saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagi kamu, jika seandainya ungkapan kasih yang dinyatakan oleh Yesus kepada ibunya, Anda tidak pernah menghormati orang tua Anda. Mari saudara hari ini, saya minta Anda mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena pada Good Friday ini, ada satu kemenangan yang telah dilakukan oleh Yesus. Maukah Anda menerimanya? Saya minta Anda datang untuk melihat kemenangan ada di pihak kita. Yesus mati supaya Anda boleh dapat menghormati ibu Anda, dapat menghormati parents Anda. Hari ini saya minta kepada saudara, yang mungkin selama ini Anda telah banyak menduka citakan orang tua Anda. Hari ini, mari datang sempena Good Friday ini. Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan kemenangan. Oleh karena itu Anda harus menang. Dia telah mati untuk menanggung dosa Anda. Hari ini jika Anda mau didamaikan dengan Allah, saya meminta Anda untuk datang bersama-sama dengan saya mengakhiri firman Tuhan dengan doa. Yang kedua, karena Tuhan ungkapan penderitaan jasmaninya tidak dapat dipuaskan oleh manusia, maka segala bentuk yang Anda belum lagi merasakan, tidak ada kehausan dalam diri Anda untuk Tuhan, kepada Tuhan. Hari ini saya minta supaya Anda datang kepada Tuhan, karena Anda akan mengalami kemenangan.
Hanya Yesus yang boleh mengisi, memberikan kepuasan dalam hati Anda. Dan ungkapan penderitaan rohani. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan Anda berpikir, karena apabila kita tidak hidup di dalamnya, keterpisahan Anda dari Tuhan, itu adalah peristiwa neraka, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati untuk boleh mengangkat saudara, untuk menerimanya, untuk hidup bersamanya. Hari ini supaya kemenangan itu menjadi milik Anda, mari datang di hadapannya. Dan ungkapan kemenangan yang telah diungkapkannya. Dia telah membayar lunas segala hutang kita. Hari ini saya minta kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami boleh menyampaikan firman Tuhan, isi hati Allah. Karena ada 4 perkara lagi di mana ungkapan yang telah dinyatakan oleh Yesus ketika Yesus disalibkan. Membawa setiap orang-orang yang berdosa datang kepadamu. Bapa di sorga, hanya Engkaulah yang dapat memuaskan segala rasa haus manusia di bumi ini. Hanya Engkaulah Tuhan, Allah yang mampu memberikan kepada kami Tuhan Yesus air kehidupan. Bapa di surga, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Allah, Engkau yang bersama dengan kami. Supaya tiap-tiap kehidupan kami tetap berada di dalam kekuatan Tuhan. Bapa di surga, meskipun dalam kondisi pandemik saat ini masih belum berlalu Tuhan. Tetapi doa hamba-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Mari Engkau melindungi mereka. Mari Engkau menjaga mereka bagaikan biji mata Allah. Karena Yesus Kristus sudah memberikan kepada kami hutang dosa kami telah dibayar oleh Tuhan dengan lunas. Terpujilah Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.